Dia ini adalah bekas pengurus salah satu organisasi ini, organisasi pembela Islam ini. Dia ini kemana-mana selalu hadir setiap ada ceramah-ceramah itu. Pada akhirnya dia menjadi ateis. Bukan sok bijak, tapi saya memang berkali-kali ditantang berantem, saya kabur. Takut saya, karena saya takut menyakiti orang. Jangan salah, ini orang Madura bisa keluar nih. Wah, saya ini Madura cacat saya ini. Saya sama anak saya diprotes kadang-kadang. Ayah, ini kan orang Madura ini. Kok dipelototin orang diam aja? Loh, memang harus bagaimana? Era sudah berubah. Ya, tapi yang suka bingung saya melihatnya. Padahal tingkat sekolahnya bagus, pendidikannya misalnya dokter, profesor gitu ya. Tapi kenapa cara berpikiran dia stagnan di satu titik ini? Padahal sebetulnya dengan kemampuan nalar yang baik, harusnya dia bisa untuk menyerap banyak pandangan-pandangan atau banyak tulisan-tulisan yang membuat otaknya bisa untuk berpikir lebih luas lagi. Ya, saya ini kalau udah membahas soal begitu itu gregetan pengen nyebut nama orang gitu loh. Gak boleh. Iya, gak boleh. Kalau kita punya asas praduga tak bersalah, jadi tidak boleh menyebutkan nama. Enggak. Ini just kidding. Tapi apa ya? Saya sendiri ini mohon maaf ini. sampai betulin kopiah, sampai betulin kacamata. saya kadang-kadang melihat banyak orang yang secara keilmuan ini kadang-kadang memang sangat bagus, doktor, bahkan profesor. Tapi kok apa ya namanya dalam tataran moral ini kok begini amat gitu. Saya kadang-kadang begini, kok lebih baik menjadi orang gila yang makan makanan dari tempat sampah tapi dia sehat dan tidak mengganggu orang lain. Saya pernah berpikir seperti itu gitu. Atau sekalian menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, yang sama Allah pun dimakfu. Kalau memang dia berbuat kesalahan, sama Allah dimaklumi lah kasarnya gitu. Daripada menjadi orang pinter, tapi orang ini barbar gitu. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Saya kadang-kadang begini. Ini mohon maaf. Seperti banner-banner yang ada sekarang ini. Yang banyak kita lihat lah, ada imam besar, komando, apalah itu ya. Ini kan bertaburan itu di sini. Saya kadang-kadang berpikir ini, ya Allah kok ini katanya orang berketuhanan, tapi kok bisa mentuhankan manusia? Ini kan saya kadang-kadang berpikirnya seperti itu. Mosok sih gitu loh, akhlak-akhlak di dalam agama, fikih-fikih yang sangat mendasar sekalipun kan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Bahkan Kanjeng Nabi aja nggak boleh digambar mukanya. Karena apa? Takut terjadi overcult gitu. Terjadi overkultus terhadap Kanjeng Nabi. Loh, ini kok manusia zaman modern yang sudah tahu gadget segala macam, sudah tahu nafsu dan sebagainya, sudah tahu tentang kebencian, tentang kekuasaan. Loh, ini kok diagung-agungkan melebihi batas seperti ini. Saya kadang-kadang berpikir, kayak begini ini loh yang kadang-kadang justru menyuburkan agnostik, menyuburkan segala macam itu, karena ada kekecewaan itu. Ini kan luar biasa. Saya kadang-kadang begini, ada salah satu anak, saya perlu dia asalnya dari Majenang, saya sebutin tempatnya. Dia ini adalah bekas pengurus salah satu organisasi ini, organisasi pembela Islam ini. Dia ini kemana-mana selalu hadir setiap ada ceramah-ceramah itu. Pada akhirnya dia menjadi ateis, Mamaya. Dia menemui saya, datang-datang jauh dari Majenang, dari Cilacap itu, hanya ingin menumpahkan perasaannya. Cak, saya betul-betul kecewa. Loh, kenapa kamu kecewa? Karena setiap ceramah agama yang saya terima, itu tentang kebencian. Pada akhirnya saya harus memusuhi sepupu saya yang Kristen. Saya harus memusuhi ibu saya yang berbeda keyakinan, sesama Islam ini, tapi beda tafsir lah kasarnya gitu. Saya harus memusuhi ibu saya.
Akhirnya saya berkesimpulan, ini agama nggak ada yang benar. Saya akhirnya nggak percaya Tuhan. Ini mohon maaf, ini mudah-mudahan follower saya ini nonton ya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya terpaksa saya kutip di sini. Ya alhamdulillah akhirnya saya bisa kembalikan dia ke dalam konsep ketuhanan, tapi saya nggak tahu isi batinnya. Tapi ya akhirnya dia menerima apa yang saya narasikan tentang konsep ketuhanan, tentang agama dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Ya nggak tahu isi batinnya, tapi setahu saya dia sudah insaf lah kasarnya gitu. Nah, ini seperti ini adalah penuhanan terhadap simbol-simbol agama dan juga overkultus terhadap personifikasi seperti ini. Ini pada akhirnya justru akan melemahkan kultus kita terhadap konsep ketuhanan itu sendiri. Padahal yang kita kultuskan itu adalah manusia biasa yang juga diliputi oleh nafsu-nafsu itu tadi. Apalagi politik, kekuasaan, ini dari dulu memang membius manusia. Kira-kira begitu. Ya. Sampai lupa minum saya. Tapi memang benar kalau kita berpikir. Maaf, saya lupa minum itu karena saya menghindari menyebut nama itu.